Maksud saya apa? Kalau kemudian kita susah itu jangan ditampak-tampakkan. Bahkan kalau bisa, hidup dan mati kita itu jangan membuat orang lain susah. Ini yang kita harus belajar dari almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum itu hidupnya membuat senang orang sampai muncul sobat ambiar, sad boss, sad boy, sad girl. Sekian juta orang tersenangkan, terbahagiakan dengan lagu-lagu beliau. Dan luar biasanya apa? Begitu beliau meninggal, tidak membuat susah siapapun. Insya Allah. Saya punya cita-cita yang sama. Saya bisa meninggal kayak Mas Didi Kempot. Artinya apa? Tidak membuat susah orang lain. Kan kadang-kadang ada itu kan. Orang itu kalau mati membuat susah orang lain. Wes uripe ra tau nyenengke wong, matine gawe susah wong. Kuwi lak cilaka kuadrat itu. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana menurut Gus Miftah meninggalnya Mas Didi Kempot? Satu, saya sangat kehilangan. Dengan cara meninggal beliau seperti itu, saya meyakini beliau itu adalah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kalau meninggal tidak membuat repot. Saya begini ya. Ini saya mau ngomong serius ya. Kawan-kawan begini. Saya itu punya 3 teman dekat. Ini hari ini mereka telah berpulang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya hampir sama dan cara meninggalnya sama, dadaan semua. Ya Allah. Dan semuanya pernah ke pondok, semuanya dekat dengan saya. Yang pertama, almarhum Bugiyakso. Almarhum Bugiyakso ini seorang seniman. Kalau Anda sering dengar lagu itu. Ono tangis kelayung-layung tangis wong, atine bingung. Itu mohon maaf. Itu lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Bugiyakso. Bulan Ramadan, beliau masih buka puasa bersama di pondok bersama para anak-anak yatim. Ya kan? Kemudian sebelum lebaran saya masih ketemu beliau. Hamin 1 lebaran saya sama anak saya berangkat ngaji ke Taipei, Taiwan. Saya masih pamitan dengan beliau. Beliau tanya sama saya, beliau manggil saya Dimas. Dimas majeng tindak pundi? Saya mau ke Taiwan, Kang Mas. Saya ada acara ngaji di Taipei. Kapan pulang? Nanti insya Allah hari kedua saya udah pulang dari Taipei. Saya kangen sama Gus. Saya pengen badan saya kecil kayak Gus. Saya bilang, Kang Mas harus puasan Daud kayak saya. Puasan Daud kayak saya supaya badannya kecil. Oh ya Gus, segera pulang ya, nanti kita ketemu di Ujang. Oke Kang Mas. Nah, akhirnya saya lebaran. Beliau juga masih lebaran di Yogyakarta. Masya Allah, saya teringat almarhum Bugiyakso ini. Paginya beliau sholat di masjid di Donoharjo sana, rumah beliau itu. Kok Donoharjo toh? Omongnya gitu lali mana aku. Beliau sholat Id. Siangnya beliau masih silaturahmi. Tapi malam lebaran, menurut cerita istrinya, begitu saya datang ke rumah beliau itu kan sering guyon itu loh. Bahkan beliau waktu itu bilang sama istrinya, sama anak-anaknya, itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main ke rumah, ngawe-ngawe bapak. Dipikir keluarganya ini cuman guyon itu loh. Mas Bugiyakso bilang begitu ya. Ini yang saya cerita istrinya. Itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main di rumah. Eyang ngawe-ngawe bapak, ngajak bapak pergi. Istrinya bilang, bapaknya senangannya kok guyon wae toh gitu. Ya, paginya beliau masih sholat, siangnya masih silaturahmi, sorenya masih nerima tamu. Anaknya ini mau pulang ke Bogor kalau nggak salah, pamitan sama almarhum. Bapak saya pulang ke Bogor ya. Mas Bugiyakso jawab, kamu nggak usah pamitan. Bapak juga mau pergi jauh kok. Gitu. Jawabannya seperti itu. Ya Allah. Setelah ngisa, keluarga beliau itu kan senang menyenangkan keluarganya. Wih, orang kaya awakmu senengannya nyenengke bojone wong. Menyenangkan istri dan anak-anaknya. Nonton film. Saya lupa waktu judul filmnya apa, Transformer apa. Lah aku ora dong ngerti ngomong Ipin-Upin kok. Transformer atau apa itu. Pulang dari nonton film jam 10 malam, beliau ngersake dahar rawon. Saya masih ingat betul istrinya cerita sama saya. Bu, aku pengen mangan rawon, Bu. Istrinya jawab, nggih Pak, kula masake. Dan wallah saya menjadi saksi betapa harmonisnya keluarganya Mas Bugi dengan istrinya. Istrinya ini nggak pernah matur, nggak boso sama Mas Bugiyakso. Ngomongnya halus, matur, nggih Pak, kula masake gitu. Akhirnya 10:30 mateng makanannya, Mas Bugiyakso dahar. Sekitar jam itulah pokoknya dahar. Makan rawon banyak. Istrinya tanya, kok tumben toh Pak, dahare kok kathah banget, makannya kok banyak banget. Iya Ibu, rawonnya enak banget. So pengerti ki aku mangan rawon terakhir.
Masuk kamar, baru masuk. Suara TV-nya besar, didodok. Didodok sama istrinya, karena istrinya ingat Mas Bugiarso belum ngunjuk vitamin, belum minum vitamin. Didodok, begitu didodok, nggak ada respon. Lah ini keluarga mulai panik, ada apa? Kemudian masuk memutar dari pintu yang satunya, karena kamarnya Mas Bugiarso itu ada 2 pintu kalau nggak salah waktu itu. Di atas kamarnya. Begitu masuk, ternyata Mas Bugiarso sudah bersandar di depan pintu. Dibawa ke rumah sakit, beliau sudah tidak tertolong. Masya Allah. Orang baik. Dan Mas Bugiarso itu apa? Orangnya dermawan. Ya Allah. Makanya orang dermawan itu lebih hebat daripada orang alim tingkatannya. Lebih hebat daripada orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu yang mendapatkan pahala cuma dirinya sendiri tok. Karena dia ibadah, sujud, sholat, yang mendapat pahala dia tok. Tapi kalau orang dermawan, subhanallah, yang mendapatkan kebaikannya adalah orang lain. Semuanya mendapatkan kebaikan dari orang dermawan. Satu Mas Bugiarso. Saya doakan beliau husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Saya kangen dengan Mas Bugiarso. Beliau orang luar biasa. Beliau selalu support saya ya. Kebaikan-kebaikan beliau luar biasa. Kemudian yang kedua siapa? Ini juga seperti itu. Sangat dekat dengan saya. Dan ini kebetulan Duku juga kenal dengan Mas Bugiarso yang kenalin saya. Siapa? Almarhum Ki Entus Susmono. Dalang fenomenal, legenda dalang dunia, tidak ada Indonesia. Beliau pernah tampil di Eropa, beliau pernah tampil di Belanda, beliau pernah tampil di Jerman. Betapa dekatnya saya dengan beliau. Beliau setiap sebulan sekali ngaji ke pondok, ngaji sama saya kitab hikam. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, sehari sebelumnya telepon saya. Hari itu beliau masih ngisi pengajian dengan menggunakan wayang santri. Karena ciri khas beliau wayang santri itu. Wayang santri itu produknya beliau. Wayangan. Habis asar, beliau masih dahar. Begitu mau pindah ke tempat pengajian lain, beliau merasa tidak enak badan. Muntah-muntah, masuk ke rumah sakit. Istrinya telepon saya, Gus Miftah, Mas Ndus dengan doakan. Kenapa Mbak? Beliau sakit, masuk rumah sakit barusan. Anaknya Mas Haryo waktu itu ketika saya mau berangkat ke Salatiga WA. Beberapa saat kemudian, Abah, mohon doanya, Mas Abah Entus sudah tidak ada. Mendadak. Dan beliau, subhanallah, orang dermawan. Mas Entus itu kalau tanggapan wayang dibayar ratusan juta. Itu orang teman-teman beliau dalang, sinden, pelawak yang nonton, semuanya dikasih uang sama beliau. Dibagi-bagi. Jadi saya menjadi saksi betul almarhum Ki Entus. Beliau itu kalau wayangan ditanggap ratusan juta, yang dibawa pulang ke rumah itu nggak sampai 50 juta. Uangnya di mana? Dibagi-bagikan kepada kawan-kawannya. Orang yang sangat dermawan. Wallah, saya menjadi saksi. Saya sering membawakan uangnya almarhum Ki Entus Susmono. Setiap kali ada orang, Gus tolong itu dikasih. Wallah. Dan hari ini kembali saya kehilangan teman dekat saya. Siapa? Mas Didi Kempot, Mas Didi Prasetyo. Masya Allah. Bagaimana kemudian beliau itu orang yang sangat sederhana. Saya terakhir beliau 2 kali ngaji ke pondok. Barangkali Anda bisa lihat di YouTube itu. Beliau itu ketika datang ke pondok, jamaah banyak ribuan seperti itu. Cuman di depan rumah, beliau bilang sama santri saya minta kopi, saya minta teh gitu. Itu yang melayani jamaah kita panitia pengajian namanya Pak Wiratno. Itu yang buatin kopi. Beliau duduk kelekaran di depan itu loh, di tikar itu loh. Melayani orang-orang minta foto, ya Allah. Melayani orang minta foto, Mas almarhum Mas Didi Kempot. Akhirnya beliau manggung di sini sama saya ngaji di pondok di depan masjid ini. Ketika kemudian waktu itu pemberitaan saya dengan Mas Didi Corbuzier sangat-sangat kencang, beliau telepon saya sebulan sebelum beliau viral kembali ini ya. Beliau kan udah orang terkenal dari dulu. Tapi yang namanya orang kerja itu kan kadang-kadang ada agak turun macam-macam. Beliau telepon saya, Gus Miftah. Nggih Kang Mas, saya manggil beliau Kang Mas. Kang Mas, tumbok kula didongake melu-melu viral kaya jenengan supaya saya banyak tanggapan. Nggih Kang Mas, jenengan kula dongake muga-muga jenengan kondang, bahkan luwih kondang daripada saya, luwih hebat daripada saya. Nggih Gus gitu. Dan sebulan kemudian sampai hari ini yang Anda lihat, begitu luar biasa. Maka begitu manggung di Ponorogo beliau bilang, terima kasih ya Gus, kemarin mendoakan saya. Walaupun saya yakin itu doa semua orang yang akhirnya membuat beliau seperti itu.
Dan yang luar biasa, begitu hidup beliau berubah, ratusan tanggapan dengan sekian banyak waktu yang beliau habiskan untuk menghibur orang. Beliau tidak sombong, beliau tidak berubah, hidupnya tetap sederhana, beliau humble. Subhanallah. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan meninggalnya sama-sama kita tahu. Saya di chat sama Mbak Ian, istri beliau. Sahur itu masih membangunkan saya, Gus. Dek, tangi, anak-anak diajak sahur, Lendo, ayo sahur. Dan kalimat itu masih diingat betul sama istrinya. Ternyata pagi hari itu beliau sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah dalam pelukan Mbak Ian ini karena beliau sudah tidak sadar diri. Di rumah sakit 15 menit beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lebih menyayangi Mas Didi Kempot. Masya Allah. Setiap kali saya ditanya sama wartawan, pernah nggak Mas Didi Kempot itu mengeluh sama Gus Miftah atas sakitnya? Wallah, beliau itu nggak pernah sambat tentang sakitnya. Beliau tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Padahal kata Mbak Ian sudah 2 tahun terakhir ini, beliau itu sesak nafas. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ketika saya meyakini kenapa Mas Didi Kempot tidak pernah mau mengeluh. Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Beliau tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Kadang-kadang beliau menerima job itu karena tidak enak membuat kecewa orang lain. Masya Allah. Sebenarnya beliau tahu bahwa beliau itu capek, lelah. Tapi karena beliau tidak berani mengecewakan orang lain, akhirnya job-job itu diterima. Kayak nggak kenal lelah. Dan bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh almarhum, sama-sama kita tahu. Donasi di Kompas TV. Berapa kemudian ketika beliau menggalang donasi, uang yang dihasilkan. Masya Allah, 7,3 miliar dalam hanya waktu sekian jam. Lah Miftah ora iso kaya ngono. Wong kowe nonton aku mau gratisan kok, iso tuku kuotae pas-pasan kok. Arepe miliaran itu. Mas Didi Kempot bisa memberikan donasi 7,3 miliar. Itu yang hanya di Kompas TV, belum di tempat-tempat lain, belum di acara-acara lain. Kalau Allah memanggil dengan cara yang indah, dengan cara yang menyenangkan, kematian yang tidak menyusahkan, kematian yang tidak merepotkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat dermawan, beliau adalah orang yang sangat-sangat baik. Beliau membangun masjid untuk istrinya, tanda cinta untuk istrinya. Maka hari ini kemudian kalau ada orang mempertanyakan agama Mas Didi Kempot, apalagi ada orang yang nyebar hoak, ada foto di dalam peti, menggunakan jas, menggunakan dasi, disebar. Katanya itu almarhum Didi Kempot. Naudzubillah min dalik. Saya sampaikan malam hari ini, tolong yang nyebar foto itu Anda tobat, itu hoak. Mas Didi Kempot dari rumah sakit dibawa pulang. Begitu nyampe rumah, beliau disolatkan, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, sampai pemakamannya, kain kafannya, semuanya menggunakan syariat Islam. Maka ini saya marah kepada yang membuat hoak itu. Kenapa Anda membuat hoak? Orang sudah mati masih kamu fitnah. Itu bukan jenazahnya Mas Didi Kempot yang menggunakan dasi, yang menggunakan baju di dalam peti. Sekali lagi, ini orang-orang yang masih cerewet saja. Saya jawab, itu bukan jenazah almarhum. Beliau dikafani secara muslim, secara Islam, disolatkan secara Islam, didoakan secara Islam, dan dikuburkan secara Islam. Jangan lagi diperdebatkan. Bahkan hari ini saya malu. Saya tadi sudah minta izin sama istrinya. Mbak, mohon maaf. Ini kan ada orang mengatakan Mas Didi Kempot itu mu'alaf dari tahun 1997. Saya bilang. Kayak kemarin podcastan saya sama Mas Didi Corbuzier juga di YouTube hari ini yang tayang. Saya bilang mu'alaf dari 1997. Istrinya Mbak Ian tadi bilang sama saya, sebenarnya Gus, Papa itu Islam dari lahir. Beliau sudah menjadi seorang muslim dari lahir. Ya Allah. Maka kebaikan-kebaikan beliau ini yang perlu kita contoh. Manggung sama saya terakhir kali di Kendal, di tempatnya Mbah Dim. Mbah Dim ketika resepsinya Gus Alamuddin. Saya masih satu panggung sekitar 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan. Mas Didi Kempot bilang sama saya berbisik, "Api ya Gus ya. Sobat Ambyar versus santri Ambyar. Doakan ya Gus,
Secepatnya saya akan main ke pondok lagi, mau ngaji sama Gus Miftah lagi. Saya besok pengen umroh bareng Gus Miftah. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Allah lebih sayang kepada Masjid di Kempot. Jadi kawan-kawan ya, please lah. Soal agama Masjid di Kempot ini tolong anda jangan fitnah beliau. Tolong jangan fitnah Masjid di Kempot. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Udahlah kita doakan saja, kita doakan saja. Nggak semua orang mempunyai potensi seperti Masjid di Kempot. Tapi kita sebenarnya punya kesempatan yang sama. Beliau membahagiakan sekian banyak orang. Dan beliau orang dermawan. Kehidupan beliau ketika jadi orang sukses tidak berubah. Sayang kepada anak dan istrinya. Setiap kali dia minta tolong sama krunya, minta diambilkan air mineral. Begitu diambil, dibukakan, Masjid di Kempot pasti mengucapkan terima kasih ya. Itu sederhana loh. Sederhana banget. Sangat-sangat sederhana. Maka kawan-kawan, kita yang cepat atau lambat akan menyusul kepergian Masjid di Kempot. Akan menyusul beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kajian Wasiatul Mustafa malam hari ini. Kita jaga sholatnya. Kita jaga sholatnya. Sekian banyak orang yang meninggal dunia hari ini minta sama Allah supaya dikembalikan di dunia. Untuk apa? Untuk kembali bersujud. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Maka Ramadan ini jangan kemudian kita sia-siakan. Jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Aku elak nganti wani ninggal sholatmu. Pertanyaanmu, gajimu ki piro? Kowe ki dibayar piro kok wani ninggal sholatmu? Please deh, rungokno kupingmu. Wih, sing derek ngaji sama Abah, mbok Alkintilia, mbok sahabat Gus Miftah, mbok pengajian Gus Miftah. Please anak-anakku, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Tambahi dengan sholat malamnya. Karena orang-orang yang sholat malam ini insya Allah wajahnya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mila wis rupa-rupa rada elek ya santai wae, wudu sholat insyaallah. Kamu kalau wajahnya jelek jangan takut untuk mencintai. Orang yang wajahnya jelek itu jangan takut untuk mencintai karena yang seharusnya takut itu adalah yang kamu cintai. Ya gitu ya. Jam 10 saya mau baca pertanyaan-pertanyaan dulu. Alhamdulillah di Facebook 4.000 ini Pak Faiz. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya.